Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Arjukum fi shihah wal afiyah. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini diharapkan kalian mampu memiliki pengetahuan dan keterampilan di dalam menganalisis dan menyajikan hasil analisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan at-ta'aruf dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal al-mubtada wal khabar. Ad-darsul awal, pelajaran pertama, masih pada bab at-ta'aruf. At-tarkibu, tata bahasa yang akan kita bahas adalah isim dhamir munfasil atau dinamakan dengan kata ganti, isim isyarah atau kata tunjuk, isim istifham atau kata tanya, beserta al-mubtada wal khabar atau mubtada dan khabar. Bagian pertama, kata ganti atau dinamakan dengan isim dhamir munfasil. 1. Ana artinya saya merupakan kata ganti orang pertama. 2. Anta artinya kamu laki-laki merupakan kata ganti orang kedua. 3. Anti kamu perempuan merupakan kata ganti orang kedua. 4. Huwa dia laki-laki merupakan kata ganti orang ketiga. 5. Hiya, dia perempuan merupakan kata ganti orang ketiga. Misal, contohnya, ana azam artinya saya azam. Ana kata ganti pertama, dimiliki satu orang. Kedua, ana hilya artinya saya hilya. Ana juga merupakan kata ganti pertama. Artinya, ana bisa dipakai untuk muzakkar atau muannas, bisa dipakai untuk laki-laki atau perempuan. Contoh kata ganti kedua. Percakapan dua orang, penggunaan anta dan anti selalu melihat jenis lawan bicara. Jika yang mengajak bicara mengatakan, anta azam, kamu azam, maka yang diajak bicara adalah laki-laki. Berikutnya, anti hilya, kamu hilya, maka yang diajak bicara adalah perempuan. Selanjutnya, percakapan lebih dari dua orang atau kata ganti orang ketiga menggunakan huwa dan hiya dan selalu melihat jenis lawan bicara. Huwa azam, dia azam. Ada seseorang yang berbicara dan membicarakan orang ketiga dan berjenis kelamin laki-laki karena menggunakan huwa. Selanjutnya, hiya hilya, dia hilya. Ada beberapa orang membicarakan orang ketiga yang berjenis kelamin perempuan, maka menggunakan hiya. Berikutnya, kata tunjuk atau isim isyarah. Yang pertama ada hadza, ini laki-laki untuk jarak dekat. Yang kedua, hadhihi, ini untuk perempuan untuk jarak dekat. Yang ketiga, zalika, itu laki-laki untuk jarak jauh. Yang keempat, tilka, itu perempuan untuk jarak jauh. Bagian contoh, selalu perhatikan penggunaan muzakkar dan muannasnya. Hadza shadiqi, ini temanku laki-laki. Hadza merupakan isim isyarah atau kata tunjuk jarak dekat yang berjenis kelamin laki-laki. Perhatikan jarak dekat dan laki-laki. Hadhihi shadiqati, ini temanku perempuan.
Hadhihi juga merupakan isim isyarah jarak dekat yang berjenis kelamin perempuan. Perhatikan, tidak ada jarak jauh dan berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya, Zalika Shodiki itu temanku laki-laki. Zalika merupakan isim isyarah jarak jauh dan penggunaannya untuk muzakkar atau laki-laki. Perhatikan jarak jauh dan untuk muzakkar atau laki-laki. Selanjutnya, tilka shodiqoti itu temanku perempuan. Tilka merupakan isim isyarah jarak jauh untuk muannas atau perempuan. Perhatikan jarak jauh dan untuk muannas atau perempuan. Bagian ketiga, kata tanya atau dinamakan dengan isim istifham. Yang pertama, ma artinya apa? Untuk menanyakan kata benda yang tidak berakal. Contohnya, ma hadza? Hadza kitabun. Apa ini? Ini buku. Hadza mudzakkar, kitabun juga mudzakkar. Tidak ada tak marbuto. Menanyakan benda. Ma hadhihi? Hadhihi mistaratun. Apa ini? Ini penggaris. Hadhihi muannas, mistaratun juga muannas. Ada tak marbuto. Menanyakan benda. Pertanyaannya menggunakan ma. Kedua, hal, apakah? Untuk menanyakan jawaban ya atau tidak. Hal hadza mirsamun? Apakah ini pensil? Jika ada pertanyaan hal, maka pasti ada pilihan jawaban antara na'am dan la. Na'am, hadza mirsamun. Ya, ini pensil. Karena sama. Jika tidak sama, maka menggunakan la. Tidak. Hadza qalamun. Ini pena. Ketiga, man siapa untuk menanyakan kata benda yang berakal. Man hadza? Siapa ini? Hadza Mahmud. Ini Mahmud. Hadza mudzakkar. Jawabannya Mahmud zakkar. Mahmud orang karena pertanyaannya menggunakan man. Man hadhihi? Hadhihi Mahmudah. Siapa ini? Ini Mahmudah. Hadhihi muannas, Mahmudah muannas. Mahmudah seseorang karena menggunakan pertanyaan man. Keempat, kaifa? Bagaimana? Untuk menanyakan keadaan. Kaifa haluka? Bagaimana kabarmu? Ana bi khairin alhamdulillah. Saya baik alhamdulillah. Kelima, min aina? Dari mana? Untuk menanyakan dari mana datangnya suatu benda. Min aina anta? Dari mana kamu? Ana min Surabaya. Saya dari Surabaya. Ada tanda min jika menanyakan min aina. Bagian terakhir, mubtada dan khobar. Mubtada adalah kata benda atau isim yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Sedangkan khobar adalah kata yang pasti jatuh setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Jadi, mubtada merupakan subjek, sedangkan khobar merupakan predikat. Perhatikan contoh berikut. Huwa Faruk, dia Faruk. Dia Hilya, dia Hilya. Anta Umar, kamu Umar. Anti Ruqayyah, kamu Ruqayyah. Ana Mahmud, saya Mahmud. Ana Mahmuda, saya Mahmuda. Kata yang di awal ini semua adalah mubtada, sedangkan selanjutnya adalah khobar. Khobar dan mubtada harus saling menyesuaikan dengan perincian sebagai berikut. Jika mubtada berbentuk mudzakkar, maka khobar harus mudzakkar. Jika mubtada berbentuk muannas, maka khobar harus muannas. Berikut contohnya. Huwa Faruk. Huwa merupakan mubtada yang berbentuk mudzakkar, sedangkan Faruk merupakan khobar yang berbentuk mudzakkar. Contoh kedua, Hiya Hilya. Hiya merupakan mubtada yang berbentuk muannas, sedangkan Hilya merupakan
khabar yang berbentuk muannats. Mubtada dan khabar jika terdapat dalam sebuah bacaan. Ana talibun ismi Muhammad Faiz, hadza Yunus, huwa talibun, huwa syadiki. Ana mubtada yang berwarna hijau, talibun khabar berwarna merah. Selanjutnya sama. Ismi mubtada Muhammad Faiz khabar, hadza mubtada Yunus khabar, huwa mubtada talibun khabar, huwa mubtada syadiki khabar. Ini merupakan contoh bagian muzakkar. Selanjutnya, ana talibatun ismi khairun nisa, hadhihi Fatimah, hiya talibatun, hiya shadiqati. Ana mubtada yang berwarna hijau, talibatun khabar yang berwarna merah. Selanjutnya sama. Ismi mubtada khairun nisa khabar, hadhihi mubtada Fatimah khabar, hiya mubtada talibatun khabar, hiya mubtada shadiqati khabar. Merupakan contoh bagian muannats. Bagian latihan, silakan tulis ulang bacaan tersebut yang berwarna kuning, kemudian tentukan isim dhamir dan isim isyarah beserta mubtada dan khabarnya. Kemudian jawablah pertanyaan di bawah sebagaimana isim istifham atau kata tanya yang digunakan. Ismi Faruk, namaku Faruk. Ana talibun, saya siswa fi hadhil madrasah, di sekolah ini. Wa hadza akhi, dan ini saudara laki-lakiku. Ismuhu Sholih, namanya Sholih. Huwa talib, dia siswa. Wa hadhihi shadiqati, dan ini teman perempuanku. Ismuha Fitriyah, namanya Fitriyah. Hiya talibatun, dia siswi. Tilka mudarrisati, itu guru perempuanku. Ismuha al-ustadzah Nafisa, namanya Ustadzah Nafisa. Hiya mudarrisatul lughatil arabiyyah, dia guru bahasa Arab. Wa dzalik, dan itu al-ustadz Mansur, Ustadz Mansur. Huwa nadhirul madrasah, dia pengawas sekolah. Menentukan isim dhamir. Ismi Faruk, apakah ada isim dhamirnya? Jika tidak ada, maka tidak perlu ditulis. Apakah ada isim isyarahnya? Jika tidak ada, maka tidak perlu ditulis. Apakah ada susunan mubtada khabar? Ya. Ismi mubtada, Faruk khabar. Selanjutnya, ana talibun fi hadhil madrasah. Ana adalah isim dhamir atau kata ganti. Ana juga merupakan susunan mubtada, disusul dengan talibun khabar. Fi hadhil madrasah adalah keterangan. Wa hadza akhi, hadza adalah isim isyarah. Hadza juga mubtada. Akhi adalah khabar. Silahkan tulis isim dhamir, isim isyarah, mubtada dan khabar di bagian bawah tulisan yang kalian salin. Sama halnya dengan baris kedua dan baris selanjutnya. Selanjutnya, silahkan dijawab pertanyaan 1 hingga 4. Mas Muttalib, siapa nama siswa yang ada di bacaan tersebut? Man Sholih, man al-ustadzah Nafisa, mas munadhirul madrasah. Selamat mengerjakan. Ma'an najah, semoga sukses. Syukron, terima kasih. Ilal liqa, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.